Selamat sore Bapak Ibu, haleluya. Pengorbanan Tuhan kita itu selalu sempurna. Amin. Karya Tuhan bagi saya dan bagi Bapak Ibu itu selalu sempurna dan selalu yang terbaik. Puji Tuhan, kita ada di bulan Desember ya. Tidak terasa hari-hari yang kita lalui mulai dari Januari, saya yakin tidak mudah dalam masa pandemi. Tapi boleh kita katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Berat memang berat, susah memang susah, tapi selalu ada sukacita dan pertolongan Tuhan. Amin. Hari ini kita memuji memuliakan Dia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami boleh ada hanya karena Tuhan. Dan hari ini kami mau berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kami, karena Engkau bersama dengan kami. Berkati kami semua yang hadir, berkati para pelayan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai
yang membebaskan saya dan Bapak Ibu. Amin. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanku berharga, darahnya domba berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanku berharga, darahnya domba ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kau tak terlepas dari dosa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanku berharga, darahnya domba berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanku berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tidurnya sungguh heran. Membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolongnya. Tidurnya sungguh heran. Tidurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tidurnya sungguh Tuhan di kayu salib bukan saja menyelamatkan, amin, tapi segala sakit penyakit kita, penderitaan kita, segala kutuk Dia tanggung untuk kita, amin. Sebab itu bersyukurlah, dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat
kasih Bapa yang baik. Kami adalah ciptaan. Terima kasih Roh Kudus. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu ajaib, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, anugerah-Mu yang melayakkan kami untuk ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji dan hormat bagi nama-Mu. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup kami. Kami yang tadinya adalah orang-orang yang harus dihukum, tetapi oleh anugerah-Mu kami memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih, teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, berita firman-Mu akan mengerjakan sukacita bagi kami, pengharapan, bahkan kekuatan melangkah bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu Tuhan. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian dari Tuhan sendiri bagian kami. Tenangkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Nah, pada saat sore hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang sebuah kebenaran yang sungguh akan memberkati kita, bahkan memberikan pengharapan baru untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kasih karunia yang menyelamatkan, ya, kasih karunia yang menyelamatkan. Dari kitab Efesus pasal yang kedua, saya mengajak saudara untuk membaca ada 2 ayat. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Hanya ada 2 ayat dalam pembacaan pendahuluan pada sore hari ini. Sebabnya saya mengajak saudara untuk membaca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Kalau saudara melihat khususnya di lagu-lagu rohani, di lagu-lagu Kristen, saudara-saudara, apakah itu lagu-lagu yang lama, apakah lagu-lagu yang baru, saudara akan melihat bahwa ada banyak sekali lagu-lagu yang membicarakan tentang kasih karunia Tuhan. Ada banyak lagu-lagu, ada banyak syair daripada kata-kata di dalam lagu-lagu yang membicarakan tentang bahwa kasih karunia Allah dalam kehidupan manusia itu luar biasa. Apakah saudara melihat lagu-lagu itu di dalam lagu-lagu yang lama maupun lagu-lagu yang baru? Banyak sekali saudara-saudara bicara tentang kasih karunia Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat bahwa kata-kata yang kita pakai, syair yang dipakai oleh pujangga-pujangga, ataupun ketika ada orang yang membicarakan tentang kasih karunia di dalam puisi sekalipun, tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa kasih karunia atau anugerah yang sebenarnya di dalam firman Tuhan disebutkan itu lebih menakjubkan, lebih mengherankan daripada apa yang bisa kita ketahui. Amen. Kenapa saudara-saudaraku? Karena memang kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang sangat luas, sangat besar. Jadi ketika ada orang membicarakan kasih karunia Tuhan, baik di dalam lagu maupun di dalam puisi, kasih karunia Tuhan itu lebih menakjubkan daripada yang dapat kita ketahui. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, apa arti sebuah kasih karunia? Apa arti daripada anugerah?
Karena dalam Alkitab kadang-kadang penggunaan kalimat kasih karunia dan anugerah, grace itu saudara-saudara kadang-kadang berganti-gantian. Sebenarnya itu menunjuk kepada satu hal yang sama. Kasih karunia, anugerah, grace dari Allah itu adalah menunjuk kepada kata yang sama. Kalau saudaraku melihat di dalam perjanjian lama, kata kasih karunia itu atau anugerah itu di dalam bahasa perjanjian lama itu dipakai kata ken. Ken itu artinya adalah perbuatan seseorang atasan, perbuatan seseorang yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia, padahal sebenarnya orang atau bawahan tersebut itu tidak layak menerimanya. Jadi saudara-saudaraku, seorang atasan mengampuni, seorang atasan memberikan sesuatu, seorang atasan memberkati seseorang bawahannya. Sebenarnya orang yang diberikan itu, orang yang menerima itu tidak layak. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita bicara tentang dalam bahasa asli pakai kata ken ini menunjuk sebuah tindakan Tuhan, tindakan Allah, di mana Tuhan memberkati, di mana Tuhan mengampuni, di mana Tuhan memberikan anugerah, padahal sebenarnya orang itu tidak layak. Tindakan Tuhan kepada manusia, tindakan Allah kepada manusia, padahal sebenarnya saya dan saudara tidak layak. Makanya di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi sebenarnya kita tidak layak, saudara-saudaraku, tetapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Dan salah satu yang membedakan kekristenan dengan agama-agama di dalam seluruh agama di dalam dunia ini, di dalam kekristenan Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Hari-hari ini kita masuk dalam khotbah-khotbah dan perenungan-perenungan Natal, saudara-saudara. Natal adalah sebuah bukti kasih Tuhan. Allah datang kepada manusia. Allah datang menjelma, menjadi manusia dan menjadi seperti manusia, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, misalnya contoh penggunaan kasih karunia. Ingat ya, kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang. Sebenarnya orang itu tidak layak. Di dalam perjanjian lama, misalnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ada seorang tokoh yang menurut saya sering salah kita membaca, saudara-saudaraku. Seringkali kita berpikir karena Nuh itu baik, maka dia mendapat kasih karunia. Sebenarnya tidak, saudara-saudara. Tetapi karena dia mendapat kasih karunia Tuhan, makanya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia, dalam terjemahan aslinya sama, ken. Ia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-9. Jadi kasih karunia adalah sebuah hasil hidup bergaul dengan Allah itu diawali dengan kasih karunia Tuhan dulu. Makanya di dalam ayat 9, Bapak Ibu perhatikan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, kalau kita membaca ayat ini, saudara-saudaraku, bahwa hidup bergaul, hidup berkenan, perkenanan Tuhan dalam kehidupan daripada Nuh itu dimulai dari Nuh mendapat kasih karunia Tuhan.
Dan kita bersyukur pada sore hari ini saya dan saudara adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Sebenarnya saya dan saudara tidak layak, tetapi saya dan saudara mendapat kasih karunia Tuhan. Karena saya dan saudara mendapat kasih karunia Tuhan, itu sebabnya kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Kemudian kalau saudara membaca juga di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 17. Sekali lagi saudara, ketika kita bicara tentang kasih karunia, itu adalah sesuatu yang jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan, lebih menakjubkan dari apa yang dapat kita ketahui. Keluaran 33 ayat yang ke-17. Saya baca, saudaraku perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kenapa saudara-saudara Tuhan berkata bahwa apa yang engkau katakan itu akan kulakukan? Ayat selanjutnya apa? Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Kepada orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, saya dan saudara sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, aku akan melakukan apa yang telah kau katakan itu. Amen. Artinya apa saudara-saudaraku? Bahwa Allah akan menggenapi firman-Nya, Allah menggenapi janjinya kepada saya dan saudara yang sudah bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Saya dan saudara menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan melakukan apa yang telah engkau katakan itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kalau di dalam perjanjian lama kasih karunia itu dipakai kata ken tadi, kalau di dalam perjanjian baru dipakai kata karis. Karis adalah kata benda sebenarnya, tetapi secara umum berarti pemberian. Kalau di dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, maka kata anugerah atau kasih karunia itu dipakai kata karis, artinya pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan, ya. Dan kalau kita lihat, dan kalau di dalam perjanjian baru, kasih karunia itu selalu dihubungkan dengan keselamatan. Jadi ketika bicara tentang kasih karunia, maka itu selalu menunjuk kepada keselamatan. Saya mengajak saudara melihat beberapa penggunaan kasih karunia di dalam perjanjian baru. Misalnya kalau lihat, kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14. Ya, lagu-lagu yang kita nyanyikan membicarakan tentang kasih karunia Tuhan. Sebenarnya saya dan saudara tidak layak untuk menerimanya, tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Ibu perhatikan, saya akan baca. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayatnya, maaf saudara-saudaraku, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Saudara perhatikan, saya membaca ayat ini. Ini pernyataan daripada ketika Paulus dalam pelayanannya berpisah dengan penatua-penatua di Efesus, ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Perhatikan, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita melihat di dalam perjanjian baru,
hari Jumat yang lalu di Natal Sekolah Alkitab Palembang saya katakan, di dalam perjanjian baru kalau saudara bicara tentang kasih karunia, maka penulis perjanjian baru itu konsisten. Ada orang yang beranggapan bahwa berita tentang kasih karunia itu adalah ajaran murahan. Mereka akan bilang begini, enak saja orang Kristen. Masa kamu yang melakukan dosa, Tuhan yang memikul dosamu. Kamu yang melanggar, Tuhan yang menanggung penderitaannya. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, memang itulah beritanya. Segala dosa kita, segala pelanggaran kita, segala kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia, Alkitab berkata itu tidak ditimpakan kepada saya dan saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka dia menanggung kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia. Itulah grace, itulah kasih karunia. Amen. Saya dan saudara harusnya mendapat hukuman. Alkitab berkata bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, saya dan saudara diselamatkan. Paulus konsisten dengan berita itu, rasul-rasul konsisten dengan berita itu, Petrus konsisten dengan berita itu, Yohanes sekalipun, bahkan Yakobus. Semua rasul-rasul konsisten dengan berita tentang kasih karunia. Seharusnya saya dan saudara tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh pengampunan Kristus, kematian Yesus di kayu salib, itu melayakkan saya dan saudara. Galatia pasal pertama ayat 15. Kitab Galatia pasal yang pertama ayat 15. Ini pernyataan daripada Rasul Paulus. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau engkau ada di tempat ini sore hari ini, adalah karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Dia mengampunimu, dia menerima engkau, dia membebaskan engkau dari kutuk dosa itu. Dan Paulus jelas berkata, oleh kasih karunia yang telah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Bagi agama-agama yang berbeda dengan agama kekristenan, saudara-saudara, saya katakan sekali lagi bahwa ajaran tentang kasih karunia dianggap sebagai ajaran murahan. Karena menekankan keselamatan bukan hasil perbuatan, tetapi semata-mata karena anugerah pemberian Allah. Dan sekali lagi saudara-saudaraku, ini yang membedakan kekristenan. Semua agama-agama di dunia ini mengajarkan tentang kebaikan. Semua ajaran-ajaran membicarakan supaya kita melakukan kebaikan, berbuat baik. Tetapi di dalam kekristenan, saudara dikasihi Tuhan, penekanannya keselamatan bukan hasil perbuatan, tetapi semata-mata karena anugerah pemberian Allah kepada kita. Di dalam Galatia, saudara, Paulus memberikan teguran kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Karena setelah mereka mengikut Tuhan, setelah mereka percaya kepada Yesus, ada orang-orang yang mencoba mengubah pemahaman mereka. Coba kita lihat dulu di dalam Galatia pasal pertama,
ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya. Nanti kita melompat ke pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Saya mulai membaca mulai ayatnya yang ke-6. Saudara perhatikan, judul perikopnya hanya satu Injil. Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia, perhatikan katanya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang ketujuh, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa katanya? Terkutuklah dia. Paulus bilang begini, siapapun sebenarnya yang mencoba memberitakan Injil yang berbeda, Injil yang lain daripada apa yang kami beritakan. Injil apa yang diberitakan oleh Paulus, Injil apa yang diberitakan oleh rasul-rasul itu adalah Injil kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Itulah Injil yang benar itu. Tetapi di dalam suratan ini ada orang-orang yang mencoba mengacaukan. Lalu ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Seolah-olah belum puas Paulus di dalam ayat 8. Ia sudah berbicara kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah ia. Dia ulangi di dalam ayat yang ke-9. Apa Injil yang lain itu, saudara-saudara? Sekarang kita lihat di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-16. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara-saudaraku, Paulus sekali lagi dia konsisten dengan berita Injil kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh kasih Tuhan, oleh karunia Tuhan. Sebenarnya kamu tidak layak, tetapi Tuhan mengasihi engkau. Kalau di hadapan kita pada sore hari ini ada perjamuan kudus untuk mengingatkan kita, saya dan saudara bukan hanya berdosa, bukan hanya tidak layak, tetapi sebenarnya kita harusnya dihukum Tuhan dan masuk ke dalam neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dan saudara diselamatkan. Karakteristik ajaran kasih karunia yang benar selalu berhubungan dengan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Karakteristik ciri kasih karunia yang benar itu selalu berhubungan dengan Yesus Kristus dan karya yang sempurna di kayu salib. Ketika Yesus disalibkan, satu kata yang terakhir yang dia sebutkan adalah sudah selesai. Dalam bahasa perjanjian baru, bahasa asli perjanjian baru, tetelestai, sudah selesai. Dosamu, pelanggaranmu
dan bahkan kutuk yang seharusnya kita terima. Dia sudah tanggung, dia sudah selesaikan itu. Itu sebabnya saya dan saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang dia kasihi. Pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita, Alkitab berkata, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, membuat Tuhan murka dengan kita. Tetapi semua murka yang harusnya ditimpakan kepada saya dan saudara, itu ditimpakan kepada Yesus. Karakteristik sekali lagi, Injil kasih karunia yang benar selalu berhubungan dengan karya yang sempurna di kayu salib. Setiap kali engkau mengingat perjamuan kudus, ingatlah pengampunan Tuhan itu sempurna. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita jatuh. Tapi setiap kali kita datang kepada Tuhan, Dia tidak bisa mengubah dirinya menjadi membenci saudara. Dia pasti selalu mengasihi engkau. Asal engkau datang kepada Tuhan. Saya bisa gagal, saudara bisa gagal, saya bisa jatuh, saudara bisa jatuh. Tetapi setiap engkau datang kepada tahta kasih karunia Tuhan, Dia selalu mengampuni kita. Kalaupun mungkin pada hari-hari ini, saudara-saudaraku, ada kegagalan-kegagalan kita. Tadi malam di dalam ibadah penutupan pemuda remaja saya katakan, kalaupun mungkin sepanjang tahun ada kegagalan-kegagalan kita di dalam mentaati Tuhan. Kalaupun mungkin ada kegagalan kita untuk setia kepada Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia sangat mengasihi kita. Jangan mau diintimidasi oleh apapun. Bangkit dengan sebuah harapan baru. Saya pasti bisa hidup menyenangkan Tuhan. Saya pasti bisa hidup memuliakan Dia. Mungkin pernah saya gagal, mungkin pernah saya jatuh, tapi saya tidak akan tinggal di dalam kegagalan itu. Karena kasih karunia memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup menyenangkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, karakteristik Injil kasih karunia. Dalam Injil kasih karunia, Allah mengubah orang berdosa menjadi orang benar. Allah mengubah orang berdosa menjadi orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21. Coba kita akan lihat atau kita baca dulu ayat ini bersama-sama, saudara-saudara. Karakteristik Injil kasih karunia yang benar adalah bahwa Allah mengubah orang berdosa menjadi orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Perhatikan bagian terakhir ayat ini, baca dengan suara yang keras. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan dulu kata, supaya di dalam Dia. Jadi ketika kita hanya ada di dalam Dialah, maka kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Dia, in Christ, di dalam Kristus, engkau dibenarkan Allah. Injil kasih karunia itu adalah mengubah orang berdosa menjadi orang benar. Tetapi itu terjadi di dalam Kristus. Sekali lagi, semua kita adalah orang-orang yang sudah bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Kita sudah ada di dalam Kristus. Puji-pujian kita yang berkata, sekarang saya sudah bebas. Bebas oleh apa? Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang bebas. Haleluya. Injil kasih karunia mengubah orang berdosa menjadi orang benar. Dan hal yang terakhir, saudara-saudara, dalam Injil kasih karunia, pembenaran oleh Kristus dibuktikan dengan kesucian hidup. Jangan salah, saudara.
Jangan jadi kita salah pengertian bahwa anugerah Tuhan itu mengizinkan kita untuk bebas berdosa. Injil kasih karunia itu dibuktikan dengan kesucian hidup kita. Justru saudara-saudaraku, ketika kita mengetahui dan memahami bahwa kita sudah dibenarkan, harusnya itu mendorong kita untuk kita hidup benar. Ketika kita mengerti bahwa kita sudah disucikan oleh darah Yesus, itu harus mendorong kita untuk hidup dalam kesucian. Saya percaya semua kita selalu rindu hidup benar. Amin. Walaupun seringkali gagal toh. Selalu kita hidup untuk hidup suci. Tapi ada kalanya kita jatuh. Dan bukti daripada saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah disucikan, adalah ketika kita rindu hidup benar dan kita rindu hidup suci. Kalau saudara membaca kehidupan daripada Nuh, Alkitab berkata bahwa Nuh itu menderita hatinya, menderita jiwanya ketika dia tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Kenapa? Karena memang bukan itu tempatnya, saudara-saudara. Orang yang sudah menerima Injil kasih karunia, maka kerinduan dalam hidupnya, kerinduan dalam hatinya adalah untuk hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Dan saya percaya semua kita merindukan hidup yang benar, merindukan hidup yang suci di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita dan selalu mengingat bahwa oleh anugerah Tuhan, saya dan saudara dimerdekakan. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Tutup Alkitab saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari singer. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Pujian tadi akan menolong kita dan memahami dan mengerti bahwa oleh kasih karunia Tuhan, saya dan saudara diselamatkan. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah
kata-kata syair lagu ini saja. Haleluya. Ketika bicara tentang anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, Haleluya. kita sudah sangat bersyukur. Tetapi dengarkan bahwa anugerah itu lebih menakjubkan daripada apa yang kita ketahui. Amin Tuhan. Dia lebih besar daripada apa di dalam lagu kita ini. Dia lebih menakjubkan daripada apa yang bisa kita katakan. Amin Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan segala sesuatu, rela mati menjadi manusia untuk menebus saya dan saudara. Haleluya. Kita tidak punya kata-kata untuk membicarakan bagaimana menakjubkannya anugerah itu. Haleluya. Jemaat Tuhan, engkau sudah menemukan anugerah Tuhan. Engkau sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Sebabnya bersyukur. Muliakan Tuhan dalam setiap hidupmu. Amin. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Kerinduan terbesar kita adalah hidup menyenangkan Dia. Hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Karena Dia sudah memberikan anugerahnya dalam hidup kita. Sore hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, selalu mengingatkan kita tentang anugerah penebusan yang luar biasa. Bahkan kalau bulan Desember ini ada banyak lagu-lagu Natal, perayaan-perayaan Natal mungkin yang kita bisa lihat. Tetapi Natal tidak akan pernah berarti tanpa engkau mengingat bahwa anugerah Tuhan yang besar itu berlaku atas hidup. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita kembali angkat pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami tidak cukup kata-kata untuk mengungkapkan kekaguman kami Amin. atas karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kau baik Tuhan. Kami sangat berdosa, Haleluya. kami menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Tetapi anugerah-Mu datang kepada kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami. Bahkan Engkau yang berinisiatif datang ke dalam dunia untuk menebus kami. Amin. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih buat pengorbanan. Amin. Di hadapan kami ada perjamuan kudus, roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kali kami makan roti dan minum air anggur ini, kami selalu mengingat kasih-Mu yang luar biasa. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan dalam kehilangan pengharapan semangat, biarlah semangat kami kembali dipulihkan. Sukacita damai sejahtera melimpah dalam hidup kami. Layakkan kami yang melayani dan yang dilayani dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Lalu diambil oleh Tuhan Yesus akan roti itu. Setelah diucapkannya syukur, dipecah-pecahkannya sambil berkata, ambillah, makanlah, karena inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Demikian juga diambil oleh Tuhan Yesus akan cawan minuman itu.
Setelah diucapkannya syukur, berkatalah ia, ambillah, minumlah, karena inilah darahku yang kutumpahkan bagi kamu. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Amin. Pujian, kuraian, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan-Nya. Oleh kuasa darah, sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang Terima baik. kasih Bapa yang baik. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Haleluya. telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekuatan, semangat baru, sukacita baru dalam hidup kami. Mari kita angkat cawan minuman kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tuhan sudah bawa kami di bulan terakhir tahun 2021 ini. Haleluya. Kami percaya dengan kekuatan Tuhan kami akan terus melangkah, Amin. bahkan akan melewati tahun ini dengan semangat sukacita yang baru dan pengharapan yang baru. Sekali lagi Tuhan berkati kami, semangat yang baru, kekuatan yang baru, Amin. sukacita yang baru menjadi bagian kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu apa yang ada pada kami itu ada dari Tuhan. Setiap persembahan kami adalah taburan benih yang pasti bertumbuh. Dan bila waktunya kami akan menuai dengan penuh sukacita. Balas berlipat kali ganda setiap taburan persembahan umat-umatmu baik yang mengembalikan milik Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah berhutang. Amin. Pasti memberkati kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan berikan persembahan kita, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Selamanya Engkau luar biasa bagi kami. Amin. Selamanya Engkau penolong kami. Selamanya Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, persekutuan yang indah di dalam hadirat-Mu, bukan hanya di dalam ibadah pada sore hari ini,
Tetapi ketika kami pulang, kami membawa hadirat Tuhan. Bahkan ketika kami kembali beraktivitas sepanjang minggu ini, kami juga ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak, berkati semua aktivitas jemaatmu. Ketika mereka bekerja, diberkati dalam nama Yesus. Ketika mereka berusaha, diberkati dalam nama Yesus. Bahkan ketika anak-anak kami sekolah, Tuhan, mereka juga diberkati. Bahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan, berikan mereka pertumbuhan yang baik, kesehatan, kekuatan, menjadi bagian semua. Keluarga lepas keluarga, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau ada di antara umat-umatmu karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan harus keluar kota, hambamu berdoa, Tuhan lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Para bahaya kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Pagar perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah ini. Kami percaya sesederhana bahkan sekecil apapun pelayanan kami, tetapi ketika kami lakukan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu sesuatu yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami. Bahkan Tuhan, daerah-daerah yang mengalami banjir, daerah-daerah yang mengalami erupsi gunung, mari Tuhan, kami berdoa biarlah pemerintah dengan tanggap akan memperhatikan daerah-daerah ini Tuhan. Bahkan kalau ada umat-umat-Mu di daerah ini yang menderita Tuhan, kami berdoa kuatkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sukacita tetap boleh menjadi bagian mereka. Bahkan kota kami juga diberkati. Lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami juga Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan berpisah, menyertai kami tiba kami di rumah dengan tidak kurang sesuatu apapun, mempertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.